Tatarang Upih. Dalam bahasa Laut Upih, artinya tangkai pelepah pinang yang lebar dan membalut batangnya. Tatarang artinya antara tarang wan kadap, antara kaliatan wan kada, antara paham wan kada. Tatarang Upih dalam paribasa Banjar, gasan urang nang kada pati mangarti, kada pati paham maksud urang. Atau dengan kata lain, konotasi ini sering digunakan masyarakat Banjarmasin yang memiliki arti banyak tidak tahunya daripada tahunya. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita menemukan orang yang berbicaranya seolah-olah tahu benar atau mengerti benar tentang apa yang kita bicarakan atau apa yang kita tulis dalam bentuk surat pembaca, artikel buku atau apapun yang merupakan manifestasi daripada pendapat kita. Bahkan apa yang kita katakan kadang-kadang juga dipersepsikan dan ditanggapi secara berbeda dan menyimpang daripada hakikat maksud yang sesungguhnya. Bahasa lisan atau tertulis yang kita lakukan akan dipersepsikan salah oleh orang yang ilmunya sedikit. Apakah semua orang yang ilmunya sedikit pasti merasa lebih pandai? Tentunya tidak semuanya. Ada orang yang ilmunya sedikit dan menyadari bahwa ilmunya sedikit, justru mempunyai kesadaran untuk bertanya tentang hal-hal yang dia kurang pahami. Namun banyak juga orang yang ilmunya sedikit, tetapi merasa mengetahui sesuatu hal secara mendalam, atau bahkan merasa mengetahui berbagai hal atau semua hal. Padahal apa yang dikatakan hanya berdasarkan perkiraan dan tidak berdasarkan pengetahuan yang relevan yang dia miliki. Apa yang dimaksud ilmunya sedikit? Yang dimaksud yaitu ilmu yang dimilikinya hanya satu bidang tertentu saja. Misalnya bidang ilmu ekonomi saja, ilmu politik saja, jurnalistik saja, matematika saja, filsafat saja, psikologi saja, dan ilmu-ilmu lainnya. Bisa saja dia juga secara otodidak juga membaca buku-buku di luar ilmunya, tetapi bisa saja cara memahaminya atau cara mempersepsikannya keliru, sehingga apa yang dikatakannya juga keliru. Apa yang dimaksud dengan pandai? Sejauh menyangkut pengertian atau definisi, memang sangat relatif sifatnya. Namun yang dimaksud pandai pada umumnya adalah orang yang menguasai sebuah ilmu pengetahuan, bisa menerapkannya dengan baik dan bisa menemukan solusi yang baik disertai penalaran yang baik. Jadi ada unsur penguasaan ilmu, penerapan ilmu, solusi dan penalaran, sehingga apa yang dikatakan dan dilakukan ada alasannya yang rasional. Kenapa ada orang yang berlaku demikian? Memang ada orang yang demikian, yaitu sikap sok. Ada banyak macam sok. Dalam hal ini sok tahu, sok mengerti dan sok pintar. Penyebabnya bisa macam-macam, antara lain malu kalau dianggap tidak tahu, ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa dia tahu dan mengerti, padahal sesungguhnya tahunya hanya sedikit. Bahkan sama sekali tidak tahu, ingin dianggap hebat, takut dianggap bodoh, ingin mengalahkan lawan bicaranya, dan yang lebih parah adalah ingin menyakiti hati lawan bicaranya. Memang ada orang-orang tertentu yang mempunyai perangai demikian. Biasanya orang yang demikian bicaranya harus didengar orang lain, atau jika merupakan tulisan, maka diharapkan pendapatnya dibaca orang lain. Dengan demikian, dia akan memperoleh kepuasan psikologis yang semu. Contohnya, tidak menguasai ilmu logika, tetapi mengkritik artikel tentang ilmu logika. Tidak paham psikologi, tetapi mengkritik artikel psikologi. Tidak menguasai ilmu ekonomi, tetapi mengkritik artikel tentang ekonomi, dan seterusnya. Pada umumnya, orang yang sok juga sekaligus memiliki sikap sirik,
yaitu selalu punya perasaan tidak suka terhadap apa yang dikatakan, ditulis, dilakukan, atau dimiliki orang lain. Pikirannya selalu negative thinking dan suka mencela. Dan selalu dia merasa lebih superior daripada orang lain. Pada umumnya, orang demikian ada sedikit mengalami masalah kejiwaan. Bisa karena galau, stres, tekanan psikologis, atau bahkan bisa jadi karena mengalami kelainan kepribadian. Bisa juga karena cara berpikir atau cara berlogikanya yang keliru dan kekeliruan itu terus berlangsung. Atau merupakan kebiasaan buruk yang tidak pernah disadarinya. Ciri lain yaitu dia enggan bertanya. Baginya, bertanya sama saja menunjukkan kebodohan. Oleh karena itu, dia enggan bertanya, walaupun dia sebenarnya tidak tahu. Supaya tidak dianggap bodoh, maka dia pun berbicara atau menulis seolah-olah dia tahu. Padahal, bagi orang yang ilmunya banyak atau wawasan berpikirnya luas, tentu tahu bahwa apa yang dikatakan atau ditulis orang lain itu keliru. Konsekuensinya adalah dia tidak bisa menghargai pendapat maupun karya orang lain. Kalaupun toh menghargai, itu hanya merupakan basa-basi saja, supaya dia dianggap bisa menghargai orang lain. Padahal, di samping menghargai, dia lebih banyak tidak menghargai. Hal-hal yang dianggapnya tidak lazim seringkali dianggapnya salah. Bahkan punya kecenderungan menggurui orang lain. Cenderung memaksakan pendapatnya, atau suka ngeyel tanpa penalaran yang masuk akal. Apakah bisa disembuhkan? Tergantung dia sendiri. Kalau mau, banyak baca-baca buku-buku ilmu pengetahuan, mau bertanya kalau tidak mengerti, terbuka terhadap pendapat orang lain, mau berusaha berpikir atau berlogika secara benar, mau mengakui ketidaktahuannya, bersikap low profile atau mau merendahkan diri, maka pastilah dia akan mengalami perubahan yang positif. Begitu pula sebaliknya. Solusinya bagaimana? 1. Sebaiknya kalau seseorang benar-benar tahu, bolehlah seseorang itu berbicara. 2. Sebaliknya, kalau seseorang benar-benar tidak tahu, sebaiknya seseorang itu bertanya. Inilah sikap orang bijak, makanya jangan tatarang upi.